ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين آمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengajian kitab Umdatul Ahkam dan kita sudah masuk pada seperempat yang kedua dari kitab fikih Umdatul Ahkam. Karena masalah fikih sebagaimana sudah kita sebutkan ada 4 pembahasan. Fikih ibadah sudah kita selesaikan. Kemudian fikih muamalah harta, ini yang akan kita bahas. Kemudian fikih keluarga, nikah dan sebagainya. Kemudian fikih tentang jinayat, perbuatan kriminal, hukuman had dan sebagainya. Ada 4 ini pembahasan fikih. Kita sudah menyelesaikan 1 pembahasan yaitu ibadah. Kita lanjutkan pada buyuh atau jual beli. Kurang dekat. Jual beli. Kenapa disebutkan dengan kata-kata buyur yang artinya jual beli, jual beli? Kenapa kok jamak? Karena jual beli ada bermacam-macam, akan jamak. Demikian juga hukumnya juga bermacam-macam. Ada jual beli yang halal, ada jual beli yang haram, ada jual beli yang makruh, ada jual beli yang syubhat, nah, macam-macam. Makanya diungkapkan dengan bentuk jamak. Jual beli, jual beli. Hukum asal jual beli adalah halal. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallah, Allah menghalalkan al-bay'a, jual beli. Wa harrama riba, Allah mengharamkan riba. Ayat ini menurut para ulama menunjukkan bahwa hukum jual beli, hukum asalnya halal. Maksudnya gimana? Maksudnya selama tidak ada dalil yang melarang berarti halal. Sehingga kalau saya melakukan satu jual beli, kemudian ada orang menegur, loh dalilnya apa itu? Itu saya balik pertanyaan kepada dia, loh kamu melarang saya dalilmu apa? Jadi yang ditanya dalil bukan yang melakukan, tapi apa? Yang melarang. Kenapa? Karena hukum asalnya adalah halal. Nah sekarang, kenapa Allah dan Rasul mengharamkan sebagian jual beli yang ada? Ternyata para ulama cari sebabnya, itu bisa dikembalikan sebabnya ada 3. Pertama, kalau ada ribanya, maka haram. Yang kedua, kalau ada ghorornya, yaitu spekulasi atau ketidakjelasan, maka haram. Yang ketiga, kalau ada kemadorotan. Kemadorotan misalnya kezaliman, ya. Kezaliman misalnya menipu, itu haram. Atau kemadorotan misalnya barangnya yang madorot. Minuman keras diperjualbelikan, madorot itu tidak boleh. Babi diperjualbelikan, madorot itu tidak boleh. Bangkai diperjualbelikan, madorot itu tidak boleh. Nah, maka ringkasnya sebab haramnya jual beli ada 3 ini. Ada kalanya karena riba, ada kalanya spekulasi atau ketidakjelasan, ada kalanya kemadorotan. Sebagian ulama mengatakan seperti yang 4, yaitu kalau ada barang-barang yang memang zatnya sendiri diharamkan oleh Allah sehingga diharamkan juga untuk diperjualbelikan. Tapi yang nomor 4 ini menurut saya bisa dimasukkan pada nomor 3, yaitu kemadharatan. Mencakup kezaliman, demikian juga mencakup barang-barang yang memang diharamkan langsung oleh Allah dan Rasulnya seperti minuman keras, babi dan sebagainya. Baik, kita mulai membahas hadis 252. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, "Idza apabila tabaya'a, jual beli, ar-rajulani, 2 orang, yaitu satunya menjual, satunya membeli.
Fakullu wahidin, maka masing-masing minhuma dari keduanya bil khiyari boleh memilih. Yang dimaksud memilih ini adalah memilih lanjut atau memilih batal. Ma selama lam belum yatafarraqa, keduanya berpisah, yaitu berpisah dari tempat jual beli tadi. Wakana, dan adalah keduanya jami'an, masih berkumpul. Au atau yukhayyiru, menetapkan hak memilih ahaduhuma, salah satu dari keduanya, al-akhar, kepada yang lain. Fa'in, maka jika khayyara, menetapkan hak memilih ahaduhuma, salah satu dari keduanya, al-akhar, kepada yang lain, fatabaya'a ala dzalik, maka keduanya berjual beli atas persyaratan tersebut, faqad wajabal bai', maka sungguh telah pasti jual beli tersebut atau sudah sah jual beli tersebut. Wa in tafarraqa, kalau keduanya berpisah, ba'da an tabaya'a, setelah keduanya melakukan jual beli, walam yantruk, dan tidaklah meninggalkan, wahidun minhuma, salah satu dari keduanya, al-bai'a, jual beli tersebut, yaitu tidak membatalkan, ya. Faqad wajabal bai', maka sungguh telah pasti atau sungguh telah sah al-bai'u, jual beli tersebut. Hadis ini membicarakan tentang masalah yang disebut oleh para ulama sebagai khiyar. Khiyar itu artinya hak untuk memilih. Maksudnya, oh, biasanya memang 25 ya ini. Saya kasih 15, kurang gede. Nah, kalau udah 25 kan sebesar. Yang dimaksud khiyar, hak memilih, itu adalah memilih apakah jadi atau tidak jadi. Itu namanya khiyar. Maka hal ini dimiliki oleh si penjual dan dimiliki oleh si pembeli. Penjual boleh mengatakan, saya batal untuk menjual barang, saya tarik lagi. Sebagaimana pembeli boleh membatalkan, saya batal untuk membeli, duit saya tarik lagi. Meskipun barang sudah dikasih, berpindah tangan, dan duit sudah disetorkan, berpindah tangan, masih boleh dibatalkan. Kapan itu? Malam yatafarraqo, kalau belum berpisah. Nah, berpisah di sini sebagian ulama memahami berpisah ucapan, tetapi itu tidak benar. Yang dimaksud berpisah di sini adalah berpisah badan, yaitu sudah pisah dari tempatnya. Misalnya jual beli di tempat ini ya, di ruangan ini. Nah, setelah itu si pembeli keluar dari ruangan. Nah, ini berarti sudah pisah karena sudah keluar dari ruangan. Nah, kalau sudah keluar begitu, dia balik lagi ke dalam untuk membatalkan jual beli, nggak bisa. Tapi selama masih ada di ruangan ini, dia belum meninggalkan tempat, maka dibatalkan boleh. Itu namanya hak khiyar, hak untuk memilih. Nah, khiyar seperti ini disebut oleh para ulama dengan istilah khiyar majlis. Hak memilih selama masih ada di majlis, yaitu majlis jual beli. Dan ini tidak boleh menolak. Si penjual mengatakan, barang saya batalkan untuk saya jual. Maka si pembeli tidak boleh mengatakan, oh sudah saya bayar kok dikembalikan. Nggak bisa, saya sudah miliki barang ini. Nggak bisa, nggak boleh begitu. Si penjual harus dimenangkan, karena dia masih punya hak. Demikian juga sebaliknya si pembeli. Pembeli sudah bayar, tapi kemudian dia mikir, oh iya, ada barang yang semisal ini yang lebih murah. Tempatnya di sana, saya lupa soalnya. Ini baru teringat, padahal sudah dibayar. Batalkan boleh. Saya batalkan ya, ini duit saya tarik lagi, barang saya kembali boleh. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu yang menyebabkan percekcokan, gimana solusinya? Solusinya adalah beliau mengatakan, au yukhayyiru ahaduhumal akhar, atau salah satu dari keduanya menetapkan hak memilih. Yang ini disebut sebagai khiyar syarat. Ada dua gambaran khiyar syarat ini. Contoh, saya membeli.
mengatakan, saya minta hak untuk memilih barang ini selama 3 hari. 3 hari kalau saya pakai ternyata barangnya tidak ada masalah, maka saya jadi beli. Tapi kalau 3 hari ini ternyata saya berpikiran lain, ya saya akan kembalikan. Nah, si penjual mengatakan, baik, silakan dibawa 3 hari. Nanti antum bisa menetapkan jadi atau tidak jadi. Baik barangnya dibawa maupun barangnya masih ditaruh di tokonya, ya. Nah, maka itu terserah sesuai dengan kesepakatan. Nah, kalau sudah ada kesepakatan seperti itu, meskipun si pembeli sudah bisa, sudah keluar dari tempat, ini masih tetap ada hak untuk memilih tadi, karena sudah disepakati berapa? 3 hari. Bagaimana seandainya tidak ada kesepakatan berapa hari? Saya mikir dulu ya. Ini saya bawa dulu sambil saya mikir dulu, jadi beli atau enggak nanti deh. Nah, kalau tidak ada kesepakatan berapa harinya, maka dipastikan maksimalnya 3 hari, tidak boleh lebih. Kenapa? Dalam satu kasus, Rasulullah SAW memberikan keputusan untuk hal seperti ini dikasih waktu 3 hari. Berarti 3 hari ini adalah batas maksimal. Kalau sudah lebih dari 3 hari, tidak boleh lagi untuk kembali. Kenapa? Sudah telat waktunya. Ini gambaran pertama, khiyar syarat. Gambaran kedua, kalau tadi yang minta kan pembeli. Nah, sekarang penjual. Saya menjual mengatakan, barang yang sudah dibayar tidak boleh dikembalikan. Nah, itu persyaratan dari saya sebagai penjual. Si pembeli setuju. Ya, baik. Pokoknya kalau sudah dibayar, tidak apa namanya, tidak boleh dikembalikan. Nah, itu juga termasuk khiyar syarat, yaitu bersyarat bahwasanya kalau duit sudah diserahkan, jangan dikembalikan. Karena ketika Anda membayar, sudah saya tulis di komputer, sudah di-print, kemudian tiba-tiba dibatalkan, ini harus mengubah tulisan. Susah mengubah begitu, nggak mudah. Saya hanya sekedar sebagai pegawai di toko ini, mengubah-ubah gitu nanti malah bermasalah, saya dianggap tidak bisa menjual nanti. Nah, maka seringkali dalam toko-toko kan ada tulisan itu di struknya ini. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu namanya khiyar syarat dalam bentuk kedua. Maka boleh saja si penjual memberikan syarat, kalau sudah kamu bayar tidak boleh dikembalikan. Atau si pembeli memberikan syarat, saya minta waktu 3 hari, silahkan. Nah, maka kalau sudah ada khiyar syarat tadi itu, yang dipakai adalah khiyar syaratnya. Saya penjual mengatakan tidak boleh dikembalikan kalau sudah dibayar. Nah, meskipun dia masih berada di majelis ini, masih ada di ruangan ini, dia tidak boleh kembali. Kenapa? Sudah dibayar. Kalau pembeli tidak mau, ya nggak usah beli di situ. Saya persyaratannya nggak setuju saya. Barang sudah dibayar tidak boleh dikembalikan, saya nggak setuju. Ya kalau nggak setuju nggak usah beli di sini. Selesai masalah lagi. Karena masalah jual beli itu sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatannya bagaimana? Itulah yang terjadi. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Apabila jual beli itu adalah tarodin, saling ridho, maka itulah yang halal. Surat An-Nisa ayat 29. Baik, berarti kita sudah mempelajari dua masalah khiyar ya. Khiyar majelis sama khiyar syarat. Nah, sekarang apakah ada khiyar yang lain? Ada. Disebut sebagai khiyar riben. Hak memilih ketika ditipu. Ini barang palsu, tapi dikatakan asli. Berarti kan ditipu ini. Kita nggak ngerti, karena kita bukan ahli. Barang sudah kita bawa ke rumah. Sampai di rumah ketemu teman kita. Loh, ini barang palsu. Dijual berapa ini? 1 juta. Oh, ini palsu, mestinya cuma 500 ini. Kalau asli memang 1 juta. Nah, kita ditipu. Dia mengatakan asli, padahal apa? Palsu. Seperti ini namanya ribet, ditipu. Nah, ketika ditipu seperti itu, saya sebagai pembeli boleh khiyar, boleh milih. Saya rela boleh, saya kembalikan juga boleh. Kalau saya kembalikan, si penjual tidak boleh menolak. Kenapa? Dia nipu. Ini namanya apa? Khiyar ribet. Apakah ada khiyar yang lain? Ada. Sebenarnya ada banyak ya, sekitar 8. Cuma yang paling pokok ada 4, ini yang akan kita bahas 4 saja. Oke.
Yang keempat adalah khiyar aib, hak memilih ketika ada cacat. Laptop dijual, penjualnya nggak tahu kalau laptopnya ada cacatnya. Oh, barangnya baru. Gitu. Tapi ternyata setelah kita bawa ke rumah, baru ketahuan laptopnya meskipun baru, tapi cacat. Kita bisa membuktikan kepada si penjual ini ada cacatnya. Saya orang paham laptop saya. Ini ada cacatnya di sini nih. Nah, ketika ada cacatnya seperti itu, maka saya boleh untuk khiyar, yaitu saya berhak untuk rela, ya sudah cacat nggak ada masalah. Atau saya kembalikan, nggak ada masalah. Seringkali aib ini kalau saya biasanya beli kitab, nah itu ada aib. Kitab sudah dikirim ke rumah saya, pakai apa? Jasa kirim. Sampai di rumah biasanya dari awal sampai akhir saya buka halamannya. Dibuka cepat aja. Seret, seret. Saya membuka itu untuk mencari ada cacatnya atau tidak. Kadang-kadang ketemu cacat, paman halaman ada yang kosong. Nah, saya kontak kepada penjualnya. Ini kitab Anda cacat ini. Ada satu halaman kosong, nggak bisa dibaca. Pernah juga saya mendapatkan kitab cacat, itu di tengahnya ada yang sobek. Nah, saya kontak kepada penjualnya. Ini gimana? Kitabnya sobek. Memang bisa dibaca, memang. Tapi kan sobek ini kan jadi jelek kayak begini. Nah, maka si penjualnya mengatakan kepada saya, baiklah terserah Anda, Anda boleh kirim kembali kitab itu, dikembalikan ke toko, tetapi Anda yang ngirim apa jasa ongkirnya, atau tetap Anda miliki, nanti saya kasih diskon 50%. Nah, saya kirim diskon, udah diskon saja. Nah, maka dia transfer ke saya separuh dari harga kitab tadi. Itu namanya khiyar ain. Jadi ada khiyar majelis, boleh memilih selama masih berkumpul semajelis. Ada khiyar syarat, yaitu penjual atau pembeli memberikan persyaratan. Kemudian khiyar riba, yaitu ketika ketipu, ditipu. Dan ada khiyar aib, yaitu ketika ada cacatnya. Ini 4 khiyar yang paling pokok dalam masalah bab khiyar. Nah, kalau ingin mengetahui masalah khiyar yang lain selain 4 ini, tempatnya bukan di kitab-kitab hadis begini, tapi di kitab-kitab fikih. Memang kitab fikih lebih rinci daripada kitab hadis. Tapi saya kira 4 ini sudah cukup. Baik, kita lanjutkan hadis 253. Wa ma fi ma'nahu, dan hadis yang semakna dengan hadis itu. Min hadis Hakim bin Hizam, dari hadisnya Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyi'an, dua orang yang berjual beli, fil khiyari, boleh memilih, malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Awqala, atau Nabi bersabda, hatta yatafarraqa, sampai keduanya berpisah. Fa in sadaqa, apabila keduanya jujur, wa bayyana, keduanya menjelaskan, maksudnya menjelaskan aib, burika, diberkahi untuk keduanya, fi bai'ihima, pada jual beli keduanya. Wa in katama, tetapi kalau keduanya menyembunyikan, yaitu menyembunyikan aib, wa kadzaba, dan keduanya dusta, muhiqat, dihancurkanlah barakatu bai'ihima, berkah pada jual beli keduanya. Jadi hadis ini ada tambahannya di sini, ya. Tambahannya apa? Orang yang menjual dan yang membeli sama-sama harus jujur. Ini kewajiban pertama. Satu saja tidak jujur menyebabkan jual belinya kurang berkah. Kalau dua-duanya tidak jujur, maka berkah total hilang. Jadi jual beli ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, si penjual dan si pembeli sama-sama jujur, maka berkah. Kemungkinan kedua, si penjual, si pembeli sama-sama tidak jujur, maka tidak ada berkah, nol berkah. Kemungkinan ketiga, salah satunya tidak jujur. Bisa jadi penjualnya, bisa jadi pembelinya. Maka ini kurang berkah. Nah, sekarang pilih mana? Kalau pilih berkah, maka kita sebagai penjual harus jujur.
Dan kita sebagai pembeli juga harus jujur, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini Nabi mengatakan, bayan, kedua-duanya menjelaskan. Maksudnya menjelaskan cacatnya. Artinya kalau si penjual menjual barang yang cacat, cacatnya harus diberitahu. Ini barang ada cacatnya, cacatnya di sini. Panjenengan tidak tahu, saya tahu karena saya pemiliknya. Nah, harus diberitahu. Pembeli juga begitu. Kalau membayar dengan duit, kalau duitnya ada cacatnya, dibilang ini duitnya ada satu yang sobek, tapi insya Allah masih laku. Ini sudah saya tambah dengan isolasi, misalnya. Oke. Jangan yang sobek ditaruh di paling bawah atau disembunyikan dan diam-diam saja. Jangan begitu ya. Tapi hendaklah dijelaskan. Zaman dulu kan jual beli pakai uang dinar dirham. Ya. Nah, dinar mungkin ada cacatnya, dirham ada cacatnya, perlu diberitahukan. Saya jujur dalam masalah ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama, yaitu bagaimana kalau salah satu dari keduanya yang tidak jujur. Penjualnya jujur, tetapi pembelinya tidak jujur. Atau sebaliknya, pembelinya jujur, tetapi penjualnya tidak jujur. Para ulama berselisih pendapat. Apakah muhiqat barokatu baihim? Apakah berkahnya tidak ada? Diperselisihkan. Ada yang mengatakan berkahnya tidak ada khusus bagi yang tidak jujur saja. Yang jujur tidak kena imbasnya. Tapi pendapat yang saya pilih adalah pendapat yang kedua, bahwasanya meskipun dia tidak jujur hanya satu, tetapi berkahnya tetap dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu saya alami sendiri. Ada orang jual motor. Saya tanya, ini cacatnya di mana airnya? Tidak dijelaskan, malah disebutkan bagusnya tok. Nah, setelah itu dibeli. Nah, setelah terbeli, ternyata menyusahkan pembeli. Kenapa? Rusak-rusak terus motornya. Karena ada airnya, tetapi nggak mau diberitahukan. Nah, mestinya orang yang menjual itu jujur apa adanya. Kalau memang ada cacatnya, yang bilang ada cacatnya. Baiknya disebutkan silakan, tapi yang tidak baiknya juga harus disebutkan. Sehingga adil. Seperti menikah. Menikah tidak hanya disebutkan yang bagus-bagusnya saja. Cantik, putih, tinggi, pinter, apa lagi? Soal segala macam ada. Ya. Tapi ada satu cacatnya, apa? Kalau malam gendeng, kalau malam gila. Nanti pagi hari sudah normal lagi. Ada itu, saya dulu pernah punya tetangga. Cerai gara-gara apa? Gara-gara ternyata malam hari gila. Pagi hari normal. Nggak tahu ini penyakit apa ini. Kalau malam kok gila itu. Nah, maka suaminya agak kerasa tidur di sampingnya ngomong sendiri semalam-malam. Nanti pagi hari sudah normal lagi. Cantik orangnya. Tapi kalau malam hari itu ngomong sendiri terus, menyebabkan susah. Ini aib tidak diberitahukan, nggak boleh yang begini. Semestinya sebelum dinikahkan diberitahu, ini orangnya bagus, fadilahnya gini, cantik, hanya kekurangan satu aja. Nanti malam ngomong sendiri dia. Nah, memang penyakitnya begitu. Nah, kalau suaminya rela, oh, nggak apa-apa. Nanti pas dia ngomong, saya tak tidur aja, pura-pura nggak tahu. Dia cantik, saya ukil. Nanti kalau saya kurang puas ya saya cari istri kedua, gitu aja. Nggak ada masalah kalau sepakat setuju. Gitu. Tapi kalau disembunyikan menyebabkan tidak berkah atau kurang berkah. Kurang berkahnya suaminya jadi ngelus dada malam hari. Ya Allah, ketemu istri ngomong terus sendiri, ngomong sendiri. Nah, jadi nggak kerasa di rumah tersebut. Nah, ini berarti bentuk dari ketiga tidak berkahnya tidak jujur tadi. Baik, ini bab yang pertama dalam kitab ini. Kemudian beliau membahas bab tentang manuhya minal buyum. Larangan-larangan dalam jual beli. Insya Allah larangan-larangan dalam jual beli ini akan saya baca hadis-hadisnya pada pertemuan yang akan datang. Sekarang saya hanya akan menyampaikan tiga sebab yang besar. Sebab pertama riba, sebab kedua gharar, sebab ketiga adalah madharrah.
Ketika jual beli ada riba, maka haram. Dasarnya kalam Allah dalam Al-Quran tadi, wa harraman riba. Allah mengharamkan riba. Dasarnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, Inna abwab riba, pintu-pintu riba, ifnani wa sab'una huban. Ada 72 dosa, ada 72 macam. Adna yang paling ringan, kalladzi ya'ti ummahu, seperti orang yang mengumpuli ibunya sendiri fil Islam, padahal sudah masuk Islam. Kalau orang jahiliyah mengumpuli ibunya, nggak peduli kita. Orang jahiliyah memang nggak punya aturan. Ini orang Muslim tapi ngumpuli ibunya, naudzubillah. Itu dosa riba yang terendah lebih. Padahal ada 72 macam. Paling rendah kayak begitu. Nah, bagaimana yang besar lagi? Hadis riwayat Tabarani derajatnya sahih. Karena itu kita harus berhati-hati dari riba. Jangan dianggap sepele. Kenapa disebut riba? Itu karena dosanya ngeriba. Maka disebut apa? Riba. Singkatan dari ngeriba. Itu singkatan kita orang Indonesia. Orang Arab yang enggak begitu. Baik. Kemudian yang kedua, gharar, spekulasi. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi atau hadis Nabi. Nabi melarang an bai'il gharar, dari jual beli yang mengandung spekulasi. Hadis riwayat Muslim. Spekulasi itu tidak jelas untung atau ruginya. Kayak judi misalnya, taruhan mengeluarkan duit 100.000, mengeluarkan duit 100.000, terkumpul 200.000, kemudian lomba mancing. Ya. Siapa yang menang dia dapat uang 200.000. Nah, ini berarti ada spekulasi. Ada kemungkinan saya untung, ada kemungkinan saya rugi. Kalau saya menang saya untung, kalau saya kalah saya rugi. Demikian juga termasuk spekulasi adalah kalau ada ketidakjelasan. Misalkan, nih saya jual nih kitab nih. Berapa harganya? Kalau gampang lah, sesama teman aja guys. Harga nggak usah nggak usah dipersulit, udah bawa aja lah, nanti gampang. Itu nggak boleh jual beli kayak begitu. Itu spekulasi. Nanti setelah saya bawa kitabnya, sudah saya kasih nama, ya, di sampulnya Abu Zaidan, saya tanya berapa harga kitabnya? 1 juta. Puyeng saya. Kitab si Sayuto, kitab apa gitu. Kalau dijual 10.000 saya senang. Ya, kitab biasanya rata-rata 100.000, dijual 10.000. Nah, senang saya. Ini spekulasi, nggak jelas, nggak boleh. Okay. Kemudian yang ketiga adalah yang bersifat madorot, termasuk di dalamnya adalah mendolimi orang, menipu orang. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza bay'ata", kalau kamu melakukan jual beli, fakul, katakanlah la khilafata, tidak boleh nipu. Nah, nipu ini termasuk madorot, merugikan orang lain. Ini bisa yang dirugikan yang menjual, bisa yang dirugikan yang membeli. Sama saja. Itu melanggar kalam Allah di dalam surat Al-Baqarah tadi, yaitu Allah mengatakan illa an surat An-Nisa, ya. Illa an takuna tijaratan an taradin, jual beli harus saling ridho. Orang ditipu nggak akan ridho. Mana ada orang ditipu ridho? Nggak ada. Nah, maka kemanturatan itu termasuk melanggar ayat ini. Termasuk kemadharatan juga kalau seseorang menjual perkara-perkara yang dilarang oleh Islam. Innallaha wa rasulah, Allah dan Rasul, harama, mengharamkan bai'al khamri, menjual minuman keras, wal maitah, dan bangkai, wal khinzir, dan babi, wal asnam, dan berhala. Hadis muttafaqun alaih. Ini semuanya kalau kita perhatikan perkara-perkara yang memadharati. Minuman keras madharatnya merusak akal. Bangkai menurutnya apa? Kalau kita makan itu nanti tidak akan menyehatkan badan. Babi juga begitu, mengandung racun-racun yang apabila kita memakannya maka kita akan terkena mandorotnya. Asnam, berhala itu merusak akidah. Maka buku-buku porno itu juga nggak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Merusak mental seseorang. Karena seseorang yang sudah terikat dengan majalah porno itu nanti akan rusak mentalnya. Nah, berarti dilarang karena apa?
merusak moral atau merusak mental atau merusak akidah. Nah, ini semuanya dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kiranya sebagai mukadimah untuk bab ini. Adapun sisa waktu kita buka untuk tanya jawab baik yang berkaitan dengan tema maupun secara umum.